Shalom, selamat pagi Gereja Zen Church of Christ, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali ke Pastor Talk di pagi hari ini. Saudara, pada pagi hari ini saya berdoa, saya harap saudara dalam keadaan yang sehat, pastinya dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan diberkati Tuhan. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membacakan suatu ayat dari Yakobus 5 ayat ke-7 sampai 8. Saya bacakan buat saudara, Yakobus 5 ayat 7 sampai ke-8. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, saudara, Pastor Talk, saya mau membahas tentang kesabaran. Apa sih kesabaran menurut Alkitab, menurut firman Tuhan? Nah, berapa banyak di antara saudara yang merasa saudara orang yang sabar? Boleh dijawab dalam hati ya. Berapa banyak yang nggak sabaran gitu ya. Ada orang nyerobot sedikit ya langsung kesel gitu kan. Nunggu sebentar aja udah nggak tahan gitu rasanya. Berapa banyak di antara saudara yang tidak sabar? Nah, pasti nggak sedikit juga ya. Ada beberapa hal pasti yang bikin kita itu kesel gitu ya. Jadi bikin kita tuh emosi gitu, nggak sabar. Tapi saudara, dari firman yang kita baca, firman ini mengajarkan kita untuk bersabar. Bahwa kesabaran itu sendiri adalah buah roh juga ya, yang kita semua tahu di Galatia 5 ayat ke-22. Salah satu buah roh yang kita juga harus miliki. Nah, kenapa sih kesabaran penting dan apa sih kesabaran menurut firman Tuhan? Satu, saudara, kenapa kesabaran itu berbeda dengan menunggu dengan pasrah? Karena dalam firman Tuhan kita baca di Yakobus 5 ayat 7, kesabaran yang benar adalah kesabaran yang memiliki tujuan. Ada sesuatu yang akan atau yang mau kita dapatkan dari proses ini. Kalau tadi kita baca di ayat ke-7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Berarti ada sesuatu yang kita tunggu. Dan yang kita tunggu, yang kita mau dapatkan adalah hal yang sangat-sangat berharga, yaitu kedatangan Tuhan. Atau selanjutnya di teks ayat ke-7, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, tandanya ada hal-hal yang ingin ditunggu, ada tujuannya gitu, ada hasil yang ingin didapatkan, yaitu menantikan hasil cropsnya, itu bisa sampai menghasilkan buah gitu ya, menunggu melewati musim-musim panas, musim-musim kekeringan, menunggu sampai hujan datang. Jadi kalau kita lihat saudara, yang membedakan kesabaran di kekristenan atau kita bandingkan dengan sekedar orang pasrah di dunia adalah karena dalam Kristen, kesabaran kita itu kesabaran yang berarti, karena ada tujuannya. Kita melewati hal-hal yang sulit, kita bersabar walaupun orang naik gaji, naik jabatan jauh lebih cepat dibandingkan kita. Kita bersabar walaupun ada kompetitor kita, bisnisnya tiba-tiba sukses jauh lebih cepat dibandingkan kita. Atau ada teman kita yang nilainya dalam sekolah, dalam ujian, segala macam jauh lebih bagus daripada kita, walaupun dia tampaknya nggak belajar, jauh lebih mudah. Kita terus bersabar. Karena apa? Karena ada tujuan. Karena ada hal besar yang Tuhan Yesus siapkan, Tuhan Yesus telah sediakan bagi kita, yaitu kesuksesan pada waktunya Tuhan. Nah, itu ada satu elemen pertama, yaitu mengenai kesabaran, bahwa dalam kesabaran itu ada tujuan yang ingin didapatkan. Yang kedua, dalam kesabaran ada juga yang namanya usaha. Ini penting ya, berarti kesabaran itu bukan berarti kita menunggu dan diam saja, tetapi dalam kesabaran itu ada namanya usaha yang kita lakukan untuk bisa mencapai tujuan tadi. Seperti yang tadi tertulis, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan di musim gugur dan hujan musim semi. Bukan berarti sepanjang kekeringan petani itu diam saja dan tidak menyiram dan tidak merawat tanamannya.
Kalau petani itu tidak merawat tanamannya, maka tanaman itu mati, dan pada saat hujan turun, percuma. Tanamannya sudah nggak ada, dan hasilnya juga tidak dapat dinikmati. Berarti tandanya apa? Ada penting adanya usaha yang terus dilakukan, walaupun tujuannya belum tercapai. Jadi pada saat tanah kekeringan, musim kering gitu ya, tanah tersebut tanamannya tetap dijaga, tetap disiram, tetap diberi pupuk, tetap dipelihara. Sama juga dalam kehidupan kita. Walaupun kita sedang menunggu, apapun itu yang saudara tunggu, apakah itu loncatan dalam bisnis saudara, apakah itu naik gaji dalam pekerjaan saudara, atau apapun itu, bersabarlah saudara, dan terus lakukan apa yang saudara harus lakukan. Jangan karena hasilnya belum datang, saudara menjadi malas dan meninggalkan apa yang kewajiban-kewajiban saudara. Karena dalam Alkitab jelas tertulis, dalam kesabaran kita juga harus ada usaha di dalamnya. Untuk meneguhkan hati kita, karena tujuan itu, goals-nya, reward-nya telah Tuhan sediakan buat kita. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang ada dalam elemen kesabaran sesuai dengan firman. Dalam kesabaran ada yang namanya cobaan, ada yang namanya tantangan, ada yang namanya rasa tidak enak. Kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada cobaan, kalau nggak ada tantangan, mungkin kita nggak bisa dibilang sabar. Kita bisa dibilang sabar karena kita harus terus bertahan dalam tantangan, dalam cobaan, dalam rasa yang tidak enak. Kalau saya baca, lanjutkan ayatnya mungkin ke ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, di sini tertulis bahwa apa? Janganlah kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Kenapa kita jangan bersungut-sungut? Karena pasti ada kesusahan, saudara. Kalau nggak ada kesusahan, nggak mungkin kita dibilang jangan bersungut-sungut. Nah, jadi dalam kesabaran, itu ada tujuan, ada usaha kita, usaha dalam cobaan atau tantangan. Dan yang terakhir, saudara, dalam kesabaran ada yang namanya kegigihan. Kata kesabaran ini sendiri dalam Yakobus 5 ayat 7 itu ditulis dengan bahasa Yunani makrothumeo. Nah, makrothumeo itu punya dua arti. Arti secara pasif dan arti secara aktif. Yang pertama, arti secara pasif yaitu patiently waiting. Maksudnya apa? Secara sabar kita menunggu. Secara pasif, baik itu kita tidak melihat tujuan kita ada di depan mata dan cobaan terus ada, bertubi-tubi datang, kita tetap patiently waiting. Itu arti secara pasifnya. Tetapi selain arti pasif, dia juga memiliki arti aktif. Aktifnya adalah enduring, stay in the race. Maksudnya apa? Walaupun ada cobaan, kita bukan berarti cuma diam saja, tetapi kita tetap bertahan melawan arus, tetap bertahan melawan cobaan tersebut, dan stay di race sampai kita bisa mendapatkan tujuannya. Jadi ada 4 elemen kesabaran, saudara, yang kita bisa pelajari dari perikop ini ya. Ada tujuannya yang pasti, ya kan? Kedua, ada usaha dari kita untuk bertahan, untuk melawan. Yang ketiga, cobaan, tantangan, dan terus gigih yang keempat. Kenapa sih kita harus sabar? Kenapa sih kita harus gigih melawan cobaan-cobaan itu? Karena di dalam Yesus, di dalam Tuhan, kita semua tahu ada harapan bahwa Tuhan telah menyediakan hal yang terbaik, hal yang indah bagi kita. Jadi saudara yang mengalami cobaan, sedang menunggu jawaban doa dari Tuhan, janganlah saudara putus asa. Teruslah bersabar, karena jawaban itu pasti akan datang buat saudara. Doa yang ada di dalam keinginan hati saudara pasti akan Tuhan jawab. Amin. Kenapa sih kita harus sabar, saudara? Selain kita tahu ini adalah perintah Tuhan, tetapi kesabaran itu adalah suatu proses di mana kita digodok sama Tuhan untuk kita bisa menjadi layak. Banyak di antara saudara mungkin sering mendengar gitu terkait dengan prinsip gelas dan air. Kalau misalnya kita gelas cuman volumenya kecil, dituang air banyak, pasti akan tumpah. Maka penting untuk kita membesarkan kapasitas kita sehingga kita bisa menerima air lebih banyak, menerima berkat yang lebih besar. Kesabaran adalah rahasianya, saudara. Bagaimana kita bisa menjalani proses tadi, digodok dan membesarkan kapasitas kita, membesarkan gelas kita. Kesabaran adalah pohon yang pahit, tetapi buahnya manis. Dengan sabar kita bisa membuahkan hasil yang berkualitas. Karena apa, saudara? Kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang
kita inginkan secara instan, maka hal tersebut juga akan hancur secara instan. Apa yang diperoleh dengan kesusahan, dengan kesabaran, maka akan bertahan. Seperti Yakobus 5 ayat ke-11 yang tertulis di akhir perikop ini ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sebagai penutup, saudara, janganlah saudara takut, janganlah saudara putus asa, tetaplah bersabar, tetaplah gigih dalam menjalani kehidupan. Mungkin saudara ada beberapa yang sudah tidak sabar menunggu jawaban doa saudara dikabulkan oleh Tuhan. Dari saya, saran saya adalah tetaplah gigih, tetaplah berdoa terus. Setiap kali saudara berdoa, dalam doa saudara berarti saudara sudah satu doa lagi lebih dekat dengan jawaban doa saudara. Karena saudara tahu Tuhan Yesus selalu ada buat saudara. Tidak pernah Dia meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita terjatuh. Tangan Tuhan juga tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Allah setia, tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan bahkan pada waktu kita dicobai, Yesus, Tuhan, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Demikian Pastor Talk pada hari ini. Saya harap boleh mengingatkan saudara, bisa membangun saudara kembali, menguatkan saudara untuk bisa menjalani kehidupan saudara di hari ini dan hari-hari yang berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.